Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Taufik dari SD Al-Kausar, Temanggung. Saya Belinda Kristina dari SD Negeri Madurso. Saya Ika Setiana dari SDIT Cahaya Insani Parakan. Kami CGB Angkatan 9 Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi praktik baik guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Kami guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Taufik, Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bapak bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah ini Bu. Terima kasih Bu Ika telah bersedia untuk melakukan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching. Nah, nanti kita akan fokus pada 3 aspek utama yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin kita menggunakan rubrik penilaian sesuai ruang kolaborasi sebagai acuan Bu Ika. Bagaimana perasaan Bu Ika ini terkait dengan fokus ini? Ya, saya senang Pak untuk hari ini bisa berkesempatan untuk diobservasi Bapak. Saya siap untuk menerima feedback yang terbuka dan untuk pengembangan diri saya khususnya untuk coaching ini Pak. Saya setuju untuk menggunakan rubrik penilaian tersebut sebagai panduannya. Yeah. Baik, terima kasih atas keterbukaan dari Bu Ika. Pertama-tama saya ingin menanyakan pada Ibu, apakah ada potensi khusus yang Bu Ika kembangkan atau fokuskan dalam sesi coaching kita berikutnya? Saya pikir saya ingin lebih meningkatkan kehadiran saya dalam sesi coaching Pak. Jadi saya merasa terkadang saya belum sepenuhnya hadir dan fokus kepada coaching yang saya coaching. Oh iya, poin yang bagus itu Bu. Saya akan mencatat itu. Selanjutnya ada bagian khusus dari sesi coaching yang Ibu tinjau bersama-sama. Apakah ada momen tertentu yang ingin Ibu amati lebih detail ini? Saya pikir saya ingin fokus pada bagaimana mengajukan pertanyaan yang memastikan saya ingin memastikan bahwa pertanyaan saya ini memiliki bobot seperti itu dan dapat membantu coach untuk bisa merenungi lebih dalam dari apa yang dia sampaikan. Baik, kita akan fokus pada aspek itu ya Bu. Sekarang bagaimana menurut Ibu penilaian terhadap kemampuan coaching Ibu saat ini? Apakah ada area tertentu yang sudah Ibu rasakan perbaikan atau mungkin ada hal yang ingin dibahas? Saya merasa sudah cukup baik Pak dalam yang mendengarkan aktif, tapi kadang masih perlu peningkatan dalam mengajukan pertanyaan yang benar-benar mendalam. Jadi saya berharap bisa lebih terampil Pak dalam hal itu. Oh iya, terima kasih atas refleksi Ibu Ika. Itu akan menjadi fokus utama kita. Terakhir, apa harapan Ibu dari sesi observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu capai melalui pengamatan ini? Saya berharap dapat umpan balik yang lebih spesifik Pak dan dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan keterampilan saya dalam coaching gitu ya. Jika ada saran atau panduan praktis yang bisa Bapak sampaikan, itu dapat membantu, itu akan sangat berharga bagi saya Pak. Ya, baik Bu, saya berkomitmen untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasamanya Ibu. Saya yakin sesi coaching berikutnya akan membawa kemajuan yang positif. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau hal lain yang ingin Ibu tambahkan sebelum kita mulai? Sepertinya sudah cukup Pak. Jadi saya berterima kasih sekali atas kesempatan ini dan siap untuk memulai pengembangan ini bersama-sama. Baiklah, mari kita mulai. Terima kasih Bu Ika. Bisa memanggilkan Bu Belinda nanti. Baik Pak, sebentar saya panggilkan ya Pak. Selamat datang Bu. Ya,
Pak Taufik, perkenalkan ini Bu Belinda Oh, yang iya. salah saya yang sekarang menjadi coach Pak. Oh iya, Belinda nggih. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ini Kabarnya bagaimana Pak? alhamdulillah baik. Ini langsung saja Bu Ika untuk melaksanakan coaching. Saya akan memantau apa yang dilakukan sama Bu Ika. Monggo. Baik, iya. Assalamualaikum Bu Belinda, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, Bu Ika, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang Bu mendengarnya. Sepertinya ada yang ingin disampaikan ya Bu kepada saya Bu. Kalau boleh tahu, kemarin katanya galau, kenapa Ibu? Nah, itulah Bu, sebenarnya saya itu sedang mengalami keresahan Bu dalam pembelajaran di kelas saya. Oh begitu. Lalu tujuan atau harapan dari pertemuan kali ini apa Bu? Harapan dari pertemuan kali ini saya itu bisa mendapatkan solusi dan keresahan saya itu loh Bu, tentang pembelajaran di kelas yang kurang maksimal. Oh iya. Kira-kira masih ada hal lain lagi nggak Bu yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Oh iya. Tapi untuk kesempatan ini kan kita waktunya hanya 15 menit ya Bu. Jadi kita berharap Ibu dapat mendapatkan sesuatu yang maksimal. Ya kita bisa melakukan dengan maksimal saat ini sehingga apa yang diharapkan Bu Belinda bisa kita capai di pertemuan hari ini. Ya Bu, semoga ya nanti Iya. kita dapat mencapai harapan saya Bu. Ya. Nah, tadi Ibu menyampaikan tentang keresahan pembelajaran di kelas. Bisa diceritakan Bu, seperti apa sih yang lebih spesifik? Ya Bu Ika, dalam semester 1 itu saya tuh merasa hasil pembelajaran yang saya dapatkan itu kurang maksimal, tidak seperti di angkatan sebelumnya. Jadi nilai-nilai anak itu 60% itu masih belum tuntas Bu Ika. Oh iya. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan hal itu? Bisa jadi karena setiap siswa itu memang berbeda ya Bu. Terus yang kedua, saya itu kurang menyesuaikan pembelajaran yang saya sampaikan ke murid-murid saya. Saya itu cenderung menyamakan pembelajaran dengan murid yang tahun lalu. Padahal kan murid-murid yang tahun ini kan juga berbeda Bu. Selain itu, karena mungkin murid-murid saya itu sering sakit dengan adanya musik pancaroba ini loh Bu Ika. Iya memang sekarang banyak sekali jembatan budaya. Nah selama ini yang sudah Ibu lakukan kaitannya dengan pembelajaran di kelas kira-kira seperti apa Ibu? Sepertinya tidak ada yang berbeda Bu. Saya itu mengajar menggunakan berbagai media pembelajaran. Bahkan saya juga sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Ya sebenarnya yang sudah Ibu lakukan juga sudah bagus sebenarnya Bu. Metodenya sudah bervariasi, medianya juga sudah dipakai gitu ya. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya mengajar dengan yang sudah disampaikan Ibu tadi? Kira-kira hasilnya seperti apa Bu? Saya kan sudah melaksanakan, jadi saya mengalami keresahan Bu tentang pembelajaran di kelas itu. Padahal saya sudah menggunakan media dan metode pembelajaran beragam, juga kurang menyesuaikan pembelajaran yang disampaikan saya kepada murid-murid dan cenderung menyamakan murid-murid sekarang dengan murid yang tahun lalu. Dan satu lagi Bu, karena adanya musim pancaroba, mungkin murid-murid saya banyak mengalami sakit. Oh seperti itu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah Ibu bahas tadi, ya, lalu apa rencana utama dengan keresahan yang dialami Ibu? Ya Bu, saya itu berniat untuk melakukan identifikasi ya Bu, identifikasi ulang terhadap murid-murid saya keterkaitan dengan profil kesiapan belajarnya ya Bu. Wah, sebuah rencana yang bagus Bu itu. Lalu kira-kira masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya Bu Ika, ada. Setelah saya itu mengidentifikasi ulang tentang kesiapan belajar, saya itu akan menyesuaikan kebutuhan belajar murid-murid saya dengan media dan metode pembelajaran saya. Dan saya juga akan selalu memberikan nasihat tentang hidup sehat, biar nantinya murid-murid saya itu tidak banyak yang sakit dan nggak masuk sekolah Bu. Oh, luar biasa Bu. Ya sudah Ibu rencanakan tadi sungguh luar biasa. Maka penyelesaian yang Ibu ambil juga sudah bagus.
saya sangat setuju dengan ide yang Ibu ambil tadi. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya tuh merasa lega Bu. Saya sudah merasa lega, nantinya saya bisa memberikan pelayanan kepada murid-murid saya, Bu Ika. Semoga saya bisa. Ya, alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Ada batasan dan waktunya Ibu? Iya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan mengeksekusi mereka. Yang pertama itu tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu dengan rencana saya yang tadi saya utarakan itu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Lalu untuk selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk menyelesaikan komitmen ini? Nah, terkait hal ini saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Dengan berkolaborasi tentunya nanti akan meringankan beban yang dihadapi. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat mengajar dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin ya robbal alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran dan masukannya, sehingga saya sekarang merasa lega. Iya Bu, sama-sama. Nanti saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Setelah nanti Ibu laksanakan rencananya Ibu tadi, saya ingin sekali mendengar cerita Ibu tentang aksi nyata yang sudah Ibu lakukan. Siap Bu, insya Allah saya nanti beri kabar setelah saya melaksanakan hal ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bu. Iya, sampai bertemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Ya, Waalaikumsalam Bu. Bagaimana ini perasaan Bu Ika setelah melaksanakan coaching dengan Bu Belinda itu tadi? Ya, saya merasa siap Pak untuk mendapatkan umpan balik dari Bapak dan berdiskusi mengenai hasil observasi tadi Pak. Baik, pertama-tama bagaimana ini Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang dilakukan sama Bu Ika? Ya, saya merasa cukup percaya diri dalam beberapa aspek, terutama dengan mendengarkan aktif. Itu saya cukup percaya diri Pak. Namun saya menyadari Pak, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam mengajukan pertanyaan itu. Jadi saya merasa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Belinda itu kayak belum berbobot seperti itu Pak. Oh ya, apa yang membuat Ibu menilai hal demikian? Ya, saya merasa beberapa pertanyaan saya itu mungkin belum khusus, belum spesifik, tapi dan terlalu umum dan kurang mendalam. Terutama setelah melihat rekaman sesi tadi coaching itu, jadi saya merefleksi diri saya seperti itu. Oh ya, terima kasih nih Bu Ika atas keterbukaan yang disampaikan. Saya juga telah mengamati beberapa hal positif. Contohnya saat tadi Bu Ika berbincang dengan coaching ya, Bu Belinda, saya melihat Ibu itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Iya. Nah, terima kasih Pak atas observasi Bapak. Saya berusaha memberikan yang terbaik Pak. Ye. Namun demikian, saya juga melihat beberapa aspek yang masih bisa dikembangkan ini oleh Bu Ika. Misalnya memberikan pertanyaan yang mendalam. Jika merujuk standar, ini bagaimana pendapat Bu Ika ini? Saya setuju Pak untuk itu. Saya melihat ada ruang untuk peningkatan kualitas pertanyaan saya sebenarnya. Iya. Baik, kita sudah mengidentifikasi beberapa area yang perlu ditingkatkan. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Kapan dan di mana Bu Ika merencanakan untuk melaksanakannya, dan mungkin ada yang bisa membantu kaitannya dengan hal itu Bu? Mungkin saya akan mencoba ya Pak untuk berencana untuk lebih fokus pada merancang pertanyaan yang lebih mendalam itu. Saya akan mencoba menerapkan perubahan ini pada sesi coaching berikutnya, entah itu sama Bu Belinda atau ketika sesi coaching dengan orang lain yang bukan Bu Belinda, atau mungkin saya juga bisa meminta masukan dari sesama coach. Gitu. Jadi ada pengalaman-pengalaman praktis dari sesama coach itu yang mungkin akan mendapatkan jadi saya akan mendapatkan perspektif tambahan dari coach tersebut. Itu adalah yang luar biasa, rencana yang bagus. Pastikan untuk mencatat langkah-langkah yang akan diambil ke dalam rencana tindakan Bu Ika.
Saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan ini ke dalam forum supervisi akademik. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan atau diskusikan? Sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Taufik atas umpan balik dan panduan yang diberikan Bapak untuk keterampilan saya dalam coaching. Ya, terima kasih Bu Ika. Sebagai penutup nih, secara Ibu menyatakan apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Proses ini benar-benar membantu saya ya Pak untuk lebih fokus pada pengembangan diri saya, khususnya pada pengembangan coaching. Nah, saya merasa memiliki arah yang lebih jelas tentang area yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang sudah lebih dari saya. Sehingga saya memiliki rencana untuk mencapainya di coaching selanjutnya. Ya, bagus sekali nih Bu. Saya senang mendengarnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Nah, terima kasih sekali lagi Bu Ika. Semoga pengembangan ini bisa membawa hasil yang positif buat Bu Ika. Ya, terima kasih ya Bapak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Belinda. Bagaimana Bu Belinda hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat hari ini. Terima kasih ya Pak Taufik telah bersedia untuk melakukan supervisi mengenai kompetensi ini coaching. Kita akan fokus pada 3 aspek utama, yaitu research, mendengarkan hati, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin kita menggunakan tabel rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Bagaimana perasaan Pak Taufik terkait dengan fokus ini? Saya siap untuk menerima feedback Bu dan insya Allah terbuka untuk pengembangan diri saya. Dan saya juga setuju untuk menggunakan rubrik penilaian tersebut sebagai panduan. Baik, terima kasih atas keterbukaannya Pak Taufik. Pertama-tama saya ingin menanyakan kepada Pak Taufik, apakah ada kompetensi khusus yang Pak Taufik kembangkan atau fokuskan dalam sesi coaching kita hari ini? Saya pikir saya ingin lebih meningkatkan kehadiran Ibu. Dan dalam sesi coaching ini, saya sebenarnya belum kaitannya dengan desain itu belum gitu Bu. Yang bagus Pak, saya akan mencatat itu. Selanjutnya ada bagian khusus dari sesi coaching yang ini Bapak tinjau bersama-sama. Apakah ada momen tertentu yang ingin Bapak amati lebih detail? Saya pikir saya ingin fokus pada bagian di mana saya mengajukan pertanyaan. Saya ingin memastikan bahwa pertanyaan saya memiliki bobot dan dapat membantu coaching nantinya untuk merenung lebih dalam. Baik, kita akan fokus pada aspek itu. Sekarang bagaimana menurut Bapak Taufik penilaian terhadap kemampuan coaching Anda saat ini? Apakah sudah dirasakan ada perbaikan atau mungkin ada hal yang ingin Bapak bahas? Saya merasa cukup baik dalam mendengarkan aktif Bu, tapi kadang masih perlu peningkatan dalam mengajukan pertanyaan yang benar-benar mendalam. Dan saya berharap bisa lebih terampil dalam hal itu. Terima kasih atas refleksi Anda. Itu akan menjadi fokus utama kita. Terakhir, apa harapan Bapak Taufik dari sesi observasi yang akan kita lakukan bersama ini, dan apakah ada sesuatu yang ingin Anda capai melalui pengamatan ini, Bapak? Saya berharap dapat menerima umpan balik yang spesifik dan dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan keterampilan coaching saya. Juga jika ada saran atau panduan praktis yang dapat membantu, itu akan sangat berharga buat saya. Baik Pak, saya berkomitmen untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama Bapak. Saya yakin sesi coaching berikutnya akan membawa kemajuan yang positif. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau hal lain yang ingin atau tambahkan sebelum kita mulai coaching? Tidak Bu, saya sangat berterima kasih ini atas kesempatan dan siap untuk memulai pengembangan ini bersama-sama. Baiklah, mari kita mulai saja Pak.
Pak Taufik, terima kasih. Bapak Taufik, silahkan bisa memanggil Bu Ika. Oke, terima kasih Bu. Ya. Bu Belinda, beliau Bu Ika yang nantinya sebagai coach. Bu Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya minta izin ya Bu, ini untuk observasi posting Bapak Taufik dengan Bu Ika. Jadi saya mohon maaf ya, minta izin dulu. Ya, silakan Pak Taufik sama Bu Ika dilanjut. Oke, terima kasih Bu Belinda. Ini bagaimana ini kabarnya Bu Ika hari ini? Ya alhamdulillah kalau saya baik Pak, tapi agak sedikit galau ini Pak, agak bingung gitu ya, karena murid-murid dalam kelas saya itu terus gagal sampai teman-teman guru yang di sebelah-sebelahnya itu pada mengeluh ke saya seperti itu. Jadi kan saya malu ya Pak ya, dan juga bingung gitu, saya harus bagaimana seperti itu Pak. Selain itu ada lagi yang bisa Bu Ika sampaikan masalahnya yang selain yang tadi disampaikan itu Bu? Ya, saya itu kemarin itu sudah mencoba menasehati, tapi itu tidak efektif. Anak-anak itu tetap rame, dan apalagi ketika pergantian pembelajaran dan sebagainya itu rame terus. Jadi kelas-kelas lain itu merasa terganggu sekali Pak. Berarti kira-kira ini apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan pada sesi kali ini Bu? Saya berharap dapat ketenangan gitu ya setelah saya menyampaikan, menceritakan tentang keluh kesah saya seperti itu. Jadi saya tenang seperti itu Pak. Selain itu mungkin masih ada lagi yang ingin didapatkan oleh Bu Ika? Mungkin solusi ya Pak ya. Jadi saya setelah pembicaraan ini saya mungkin bisa dapat solusi untuk menangani peserta didik saya itu yang rame itu. Oh ya. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Ibu ya. Jadi permasalahan seperti yang Ibu sampaikan tadi sudah disampaikan, itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu itu apa? Yang kaitannya dengan anak-anak rame terus mengganggu konsentrasi kelas lain itu bagaimana Bu? Yang sudah saya lakukan itu ya menasihati, dengar, kemudian juga mengingatkan, itu udah berkali-kali sampai saya sudah membuat peraturan. Jadi saya menuliskan peraturan ketika di kelas seperti itu. Jadi sudah saya lakukan itu Pak, tapi itu ternyata tidak efektif. Anak-anak masih rame terus ketika di kelas. Kalau menurut Ibu, indikator bahwa ketenangan itu yang seperti apa yang diharapkan Ibu? Indikatornya? Ya mungkin yang yang tidak sampai mengganggu kelas lain ya Pak, karena di awal itu kan kelas lain itu yang merasa terganggu. Kalau saya pribadi sih ketika anak-anak itu ramai, namanya anak-anak gitu, tapi jangan sampai mengganggu kelas lain seperti itu Pak paling. Kalau rencana ke depan ini Bu, kemarin sudah melakukan beberapa tindakan ini, memang masih belum terselesaikan. Nah, rencana ke depan yang akan dilakukan Bu Ika kira-kira apa? Ya mungkin apa ya Pak ya, atau ya mungkin saya mau melihat gitu ya, barangkali wali kelas yang menyampaikan keluhannya ke saya itu barangkali kelasnya itu lebih tenang daripada kelas saya, atau mungkin kelas lain coba saya amati kelas lain yang kira-kira tidak ramai padahal tidak ada gurunya. Nah itu yang seperti apa, nanti saya tanya ke wali kelasnya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Luar biasa ini Ibu. Setelah mendengar apa yang disampaikan Ibu, kira-kira ada lagi nggak solusi lain selain yang sudah disampaikan kira-kira Bu? Sama membuat kesepakatan tapi tidak saya sendiri. Jadi itu kesepakatannya dengan anak-anak. Jadi kan anak-anak itu mungkin ketika ditanya bagaimana harus tenang itu kan memang dari mereka sendiri. Jadi mereka memang sudah harus melakukan itu karena itu dari mereka sendiri. Mungkin seperti itu ya Pak. Kalau menurut Bu
Bu Ika ini yang tadi disampaikan, kapan ini kira-kira mau dilakukan tindakan-tindakan yang sudah direncanakan sama Bu Ika? Mungkin besok bisa Pak, mungkin karena besok kan kebetulan hari Jumat. Nah, hari Jumat itu biasanya itu kan sedang kegiatannya itu kan setelah senam itu agak free gitu, tidak sing penuh kayak hari Senin sampai Kamis. Ya mungkin besok bisa Pak. Iya besok bisa. Saya lakukan mulai dari tanya dengan wali kelas sambil mengamati kelas-kelas yang kira-kira tenang itu yang mana saja, seperti itu mungkin. Saya awali itu dulu. Berarti hari Jumat itu Iya, hari Jumat itu saya suka. Yang bisa mendukung kegiatan Bu Ika kalau di sekolah itu apa saja atau siapa yang bisa membantu kegiatan ini? Mungkin yang bisa membantu saya itu ya rekan sejawat itu Pak paling. Iya, jadi bisa mendukung, kemudian juga memberi masukan-masukan bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya mengelola kelas, bagaimana saya berbicara dengan murid. Mungkin teman sejawat itu rekan sejawat itu. Ada kemungkinan tidak selain rekan sejawat yang bisa membantu kegiatan atau rencana tindakan yang akan dilaksanakan sama Bu Ika selain rekan sejawat? Mungkin sesama murid itu ya, jadi murid itu ditanya kenapa kok mereka rame atau apa, jadi ketika kita tahu penyebabnya kita bisa mencari solusi dari anak sendiri gitu, jadi langsung ke anaknya. Mungkin itu ya Pak ya. Berarti yang disampaikan Bu Ika itu kaitannya dengan murid rekan sejawatnya. Iya. Apakah masih ada lagi Bu yang bisa membantu kaitannya dengan kebijakan atau yang lain-lain? Mungkin yang terdekat itu dulu ya Pak. Oh iya. Itu juga luar biasa Bu. Nah, kaitannya dengan pelaksanaan ini Bu, saya tunggu kabar baiknya dan saya harap nanti 1 minggu lagi ya, karena memang besok kan hari Jumat pelaksanaannya dan ini juga masih membutuhkan waktu. Saya tunggu kabar baiknya dari Ibu nanti setelah pelaksanaan kegiatan itu seperti apa gitu. Nah, nanti saya bisa cerita ke Bapak nanti kalau ada masalah-masalah di jalan. Ketika saya melakukan, mungkin saya bisa komunikasi lagi ke Bapak, barangkali ada solusi lagi Pak. Jadi ada pencerahan seperti itu Pak. Sangat terbuka Bu untuk Bu Ika. Ini karena memang ada batasan waktu ini Bu, karena saya sebentar lagi juga ada kegiatan. Tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan keresahan Ibu, kaitannya dengan murid yang rame mengganggu kelas lain dan sebagainya, dan Ibu sudah menyampaikan rencana Ibu itu juga sudah luar biasa, targetnya juga sudah ada dan semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, amin. Itu saja. Terima kasih ya Pak Taufik ya. Sama-sama Bu. Mari Bu. Iya, terima kasih Bu Ika. Selamat siang Bapak Taufik. Selamat siang Bu. Terima kasih ya sudah bersedia untuk melakukan sesi pasca supervisi ini. Kita akan membahas hasil pengamatan terkait kompetisi coaching yang telah Pak Taufik lakukan sebelumnya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching? Saya merasa siap untuk menerima umpan balik dan berdiskusi mengenai hasil observasi tadi Bu. Baik, pertama-tama bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa cukup percaya diri dalam beberapa aspek Bu, terutama dalam mendengarkan aktif. Namun saya menyadari masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Apa Pak yang membuat Bapak menilai demikian? Saya merasa beberapa pertanyaan saya mungkin terlalu umum itu Bu, dan kurang mendalam, terutama setelah melihat rekaman sesi tadi itu. Oke, terima kasih atas keterbukaannya ya Pak Taufik. Saya juga telah mengamati tadi beberapa hal yang positif. Contohnya saat Bapak Taufik berbincang dengan Bu Ika, tadi saya melihat Bapak itu sudah sesuai standar yang kita rujuk sesuai rubrik penilaian. Terima kasih Bu. Saya juga tadi sudah
berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi coach bagi coaching, untuk bisa memberikan pelayanan kaitannya dengan coach gitu Bu. Namun demikian ya Pak, saya juga melihat beberapa aspek yang masih bisa dikembangkan, misalnya memberikan pertanyaan yang mendalam seharusnya. Jika merujuk ke standar, coba bagaimana pendapat Bapak? Kenapa benar? Ya, saya setuju Bu Belinda. Saya melihat ada ruang untuk meningkatkan kualitas pertanyaan saya. Baik, kita sudah mengidentifikasi ya beberapa area yang perlu ditingkatkan, Pak Taufik. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang? Apa Bapak sudah melakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Kapan dan di mana Bapak merencanakan untuk melaksanakannya, dan mungkin ada yang bisa membantu? Saya berencana untuk lebih fokus pada merancang pertanyaan yang lebih mendalam Bu. Saya akan mencoba menerapkan perubahan ini pada sesi coaching berikutnya. Mungkin saya juga bisa meminta masukan dari sama coach untuk mendapatkan perspektif tambahan. Itu rencana yang sangat bagus Pak Taufik, sangat bagus sekali. Pastikan untuk mencatat langkah-langkah yang akan diambil ke dalam rencana tindakan ya Pak. Saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik kita. Apakah ada hal yang ingin Bapak tambahkan atau diskusikan? Tidak Bu, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas umpan balik dari Bu Belinda dan panduan yang sudah diberikan pada saya. Terima kasih Pak Taufik. Sebagai penutup, bisakah Bapak menyatakan apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Ibu, proses ini benar-benar membantu saya untuk lebih fokus pada pengembangan diri saya. Saya merasa memiliki arah yang lebih jelas tentang area yang perlu diperbaiki dan rencana untuk mencapainya. Bagus sekali, Pak Taufik. Saya senang mendengarnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, Pak Taufik. Semoga pengembangan ini membawa hasil positif. Iya, terima kasih Belinda. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Belinda. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana Bu hari ini, sehat? Alhamdulillah Bu Ika, ini saya sehat. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Saya juga sehat Bu, alhamdulillah. Oh iya Bu Belinda, hari ini Ibu kan praktek coaching. Kalau belum tahu dengan siapa Ibu? Saya ya Bu, hari ini ada rencana praktek coaching itu dengan Pak Taufik Bu Ika. Oh iya, rekan sejawat ya Bu ya? Iya, rekan sejawat saya. Jadi sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh saya bertanya-tanya dulu sebentar ya Bu ya? Boleh Bu Ika, boleh silakan. Ya, nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang dilaksanakan pada praktek coaching itu? Untuk rubrik penilaiannya, saya akan menggunakan indikator dari tahapan tingkat Bu. Jadi nanti ada indikator tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai pertanggungjawaban. Oh iya, wah lengkap ya Bu. Berarti keempat-empat indikator kita akan Ibu laksanakan. Jadi tapi nanti kompetensi coaching mana yang akan Ibu tonjolkan Bu? Saat ini saya ingin meningkatkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Bu Ika, yang bersifat terbuka, sehingga nanti diharapkan coaching itu saat ditanya bisa sambil berpikir dan menjelaskannya. Oh iya. Oke, sekarang bagaimana menurut Ibu ya penilaian terhadap kemampuan coaching yang Ibu miliki saat ini Ibu? Apakah ada area tertentu yang mungkin sudah Ibu perbaiki atau mungkin ada hal yang ingin Ibu bahas lagi? Saya merasa cukup baik ya Bu dalam mendengarkan aktif, tapi kadang saya itu masih perlu peningkatan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ika. Saya berharap bisa lebih terampil dalam hal itu. Oh ya, wah terima kasih sekali Bu atas refleksi yang
lengkap ya Bu atas diri Ibu yang terbuka seperti itu. Nah, mungkin itu akan menjadi fokus utama kita hari ini ya Bu ya. Nah, terakhir apa harapan Ibu dari sesi observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu capai melalui pengamatan hari ini Ibu? Saya itu berharap ya Bu dapat menerima umpan balik yang spesifik dan dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan keterampilan posting saya Bu Ika. Jika ada saran atau panduan praktis dari Bu Ika mungkin dapat membantu, itu sangat berharga sekali bagi saya. Iya. Baik Ibu, ya saya berkomitmen ya Bu ya untuk memberikan umpan balik yang konstruktif untuk Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk Ibu seperti itu. Nah, terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama Ibu. Saya yakin sesi coaching berikutnya akan membawa kemajuan yang positif. Apakah ada pertanyaan lain Bu yang akan ditambahkan sebelum kita mulai? Tidak ada Bu, kira-kira saya berterima kasih ya Bu atas kesempatan ini dan saya siap untuk memulai pengembangan ini bersama-sama Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Belinda. Mungkin coachingnya bisa dimulai ya Bu, bisa dipanggilkan Pak Taufiknya. Baiklah, saya akan memanggil Pak Taufik dulu ya Bu. Sebentar ke sini. Oh ya Pak Taufik, Ya. mohon izin Pak, saya akan mengobservasi Bu Belinda untuk proses coachingnya. Ya. Monggo Bu Belinda bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Ika. Oke Pak Taufik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini saya baik Bu. Cuma ada sedikit pergaulan yang saya rasakan. Apa nih topik yang akan Bapak angkat dari percakapan hari ini Pak? Jadi ceritanya begini Bu, seminggu lagi saya kan akan mengimplementasikan model pembelajaran tentang diferensiasi, di mana diferensiasi itu kan ada 3. Nah, saya kalau belum pernah mengaplikasikan pembelajaran ini, makanya saya bertemu sama Ibu, barangkali saya akan mendapatkan gambaran setelah percakapan hari ini gitu Bu. Berarti mempraktikkan pembelajaran diferensial Pak? Iya. Kira-kira tujuan apa yang Bapak harapkan setelah pertemuan kita kali ini Pak Taufik? Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana penerapan diferensiasi proses pada pembelajaran IPAS, terutama pada tema bagian-bagian tubuh itu bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Oke Pak Taufik, kalau saya ingin tanya, situasi sekarang ini situasi yang seperti apa Pak? Situasinya sebenarnya saya sudah menerapkan diferensiasi Bu, tapi pada diferensiasi produk saja saya ingin mengembangkan diferensiasi yang lain, yaitu diferensiasi proses. Sebelumnya saya juga sudah membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui minat anak-anak. Kemudian saya menemukan ada kelompok audiovisual, kelompok visual, dan ada satu lagi kelompok kinestetik itu Bu. Berarti Pak Taufik sudah menerapkan asesmen diagnostik dulu ya. Ya. Saya tanya Pak, berapa persen asesmen diagnostik yang terdiri dari kinestetik, visual atau audio? Kemarin setelah saya lakukan diagnostik itu untuk yang kinestetik itu 25%, visual 60%, audio 15%. Jadi kebanyakan anak-anak didik saya itu lebih kepada visual gitu Bu. Kiranya coba Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi itu bisa dilakukan di kelas Pak? Saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda dari kelompok tadi. Yang audio visual saya akan membuat atau mencari video. Untuk yang kinestetik saya akan mengajak mereka praktik dengan tumbuhan yang sesungguhnya gitu Bu. Bagus Pak. Terus apa yang bisa Bapak lakukan bahwa pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik Pak? Saya akan mengajak rekan sejawat untuk supervisi, untuk membantu jalannya praktek pembelajaran saya.
Saya juga akan meminta anak-anak untuk merefleksi bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan, sehingga nanti saya akan mendapatkan umpan balik sejauh mana pembelajaran saya di kelas dengan menggunakan diferensiasi ini, Bu. Luar biasa Pak Taufik. Apa sih yang harus dipersiapkan Pak dengan rencana-rencana yang tadi Bapak utarakan itu? Yang dipersiapkan apa saja? Yang harus dipersiapkan praktek ya, Bu ya. Oh ya, kira-kira apa lagi Pak? Saya akan mencari video yang relevan dan meminta anak-anak untuk membawa alat dan bahan, karena akan ada praktek itu, Bu. Kalau untuk yang audio visual itu kan pakai video. Kalau yang kinestetik pakai praktek langsung dengan tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dan saya ini masih bingung dengan yang visual ini. Apa saya membuat poster saja, Ibu ya? Kemungkinan itu yang yang saya lakukan. Oh iya ya Pak Taufik, udah cukup benar ya Pak, cukup bagus ya Pak. Kira-kira Bapak perlu dukungan siapa supaya pembelajaran diferensiasi ini sesuai dengan yang Bapak harapkan? Itu Bapak membutuhkan dukungan dari siapa? Yang pertama, saya akan meminta dukungan dan support dari teman saya. Yang pertama adalah guru penggerak, karena saya lihat guru penggerak itu memang ada pembelajaran tentang hal itu. Terus yang kedua, rekan sejawat yang mengajar di fase yang sama. Itu, Bu. Oh ya, oke Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini Pak Taufik? Saya yang tadinya galau jadi memiliki keyakinan bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi proses, dan saya akan membuat RPP-nya terlebih dahulu, Bu. Kemudian membuat media pembelajaran, meminta dukungan dari teman, baik itu teman CGP maupun rekan sejawat. Terus yang saya rasakan juga sudah lega sekarang, Bu. Sudah tidak galau lagi nih. Wah, luar biasa sekali Pak Taufik itu. Dan kira-kira Pak, kapan akan mulai menerapkannya Pak? Melihat hal-hal yang saya persiapkan itu cukup banyak ini, Bu. Kemungkinan minggu depan bisa saya laksanakan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Bu. Bagaimana kalau kita bertemu lagi Pak Taufik? Wah, dengan senang hati ini, Bu. Saya akan menceritakan apa yang sudah saya lakukan pada Bu Belinda, dan semoga juga Bu Belinda tidak bosan ini dengan kehadiran saya dengan Bu Belinda ini, Bu. Enggak Pak, saya malah justru penasaran sekali dengan aksi nyata yang Bapak mau lakukan, dan pengen dengar Pak sharing-sharing dengan Bapak seperti apa. Terus sekarang bagaimana Pak perasaan Bapak sekarang? Nah, sekarang lebih tenang, tidak galau lagi, Bu. Sudah ada pencerahan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi saya memiliki pencerahan. Sama-sama ya Pak Taufik, sampai bertemu besok lagi ya Pak. Ini soalnya saya baru mau mengajar lagi, sudah mau masuk, kita lanjut besok. Saya ingin mendengarkan aksi nyata dari Pak Taufik. Ya, terima kasih, Bu. Asik sekali tadi saya mengamati obrolan Bu Belinda sama Pak Taufik ketika proses coaching tadi ya Bu ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu tadi? Oke Bu, saya itu merasa siap ya Bu. Setelah coaching saya itu merasa siap untuk menerima umpan balik dan berdiskusi mengenai hasil observasi Bu Ika tadi setelah saya coaching ya Bu. Iya, baik, pertama-tama bagaimana Ibu menilai sendiri dulu ya performa dalam kompetensi tadi. Ibu merefleksi dari apa yang Ibu laksanakan tadi. Ya, Bu, saya tadi itu merasa cukup percaya diri ya dalam aspek beberapa aspek, terutama dalam mendengarkan aktif Bu. Oh iya. Namun saya juga menyadari Bu masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu Ika. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Saya itu merasa beberapa pertanyaan saya itu masih terlalu umum dan kurang mendalam Bu, terutama setelah melihat rekaman sesi tadi, posting tadi Bu. Oh iya, wah, terima kasih sekali Bu atas keterbukaannya sehingga Ibu bisa menyampaikan semuanya gitu ya Bu ya. Saya juga mengamati ya Bu beberapa hal yang positif. Contohnya saat tadi Ibu berbincang kepada Koci, kepada Bapak Taufik, itu saya melihat
Ibu tadi sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Ibu. Terima kasih ya Bu Ika. Saya tuh selalu tetap berusaha ya Bu memberikan yang terbaik pada waktu posting. Iya, namun demikian Ibu sudah sangat luar biasa. Namun ada beberapa aspek Bu yang masih bisa dikembangkan. Saya yakin Bu Linda bisa untuk mengembangkan ini. Misalnya Bu, memberikan pertanyaan yang mendalam yang seharusnya merujuk ke standar. Nah, bagaimana pendapat Ibu untuk ini? Saya setuju Bu Ika, memang benar. Saya itu melihat ada ruang untuk meningkatkan kualitas pertanyaan saya Bu, karena pertanyaan saya itu tadi masih bersifat umum Bu, jadi belum mendalam sekali. Baik Ibu, nah, kita sudah mengidentifikasi beberapa area yang perlu ditingkatkan ya Bu ya. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang nih Bu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya itu berencana ya Bu untuk lebih fokus pada merancang pertanyaan yang lebih mendalam lagi Bu, karena tadi saya kan sudah mengutarakan pertanyaan saya itu belum mendalam, masih bersifat umum ya Bu. Kapan itu kira-kira Bu? Kapan ya? Mungkin pada sesi coaching berikutnya Bu, saya akan melakukannya agar saya lebih baik ya Bu. Ya luar biasa. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk bisa melaksanakan itu? Mungkin saya meminta masukan dari sesama coach Bu. Saya tanya-tanya kepada teman-teman saya yang sudah berpengalaman selama coaching, dan mungkin dengan itu saya bisa mendapatkan perspektif tambahan Bu. Baik, itu adalah rencana yang sangat bagus Bu Belinda, luar biasa sekali. Pastikan untuk mencatat langkah-langkah yang akan diambil ke dalam rencana tindakan. Dan saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik kita ya Bu ya. Nah, apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu tambahkan atau diskusikan? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup, dan saya hanya ingin menyampaikan terima kasih sekali atas umpan balik dan panduan yang diberikan Ibu Ika. Ya, terima kasih Bu Belinda. Sebagai penutup Bu, bisakah Ibu menyatakan apa yang Ibu dapatkan dari proses ini Bu? Oke Bu, proses ini tuh benar-benar membantu saya Bu untuk lebih fokus pada pengembangan diri saya. Itu saya tuh merasa memiliki arah yang lebih jelas tentang area yang perlu diperbaiki dan rencana untuk mencapainya. Wah, bagus sekali Bu. Alhamdulillah sudah dapat banyak ya Bu dari kegiatan hari ini. Saya senang Bu mendengarnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau butuh bantuan atau ada yang perlu untuk didiskusikan, jangan ragu Bu untuk menghubungi saya. Terima kasih ya Bu Belinda ya atas waktunya. Semoga pengembangan ini menjadikan hal positif untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu Ika. Terima kasih ya Bu ya.